Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini adalah lanjutan video yang kemarin. Pada video kemarin, saya membahas tentang komunikasi organisasi. Video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi organisasi lebih lanjut. Komunikasi organisasi memiliki beberapa prinsip. Prinsip pertama, komunikasi berbagai hambatan yang bisa saja terjadi ketika kita tidak menggunakan komunikasi dengan baik, sehingga terjadinya gangguan komunikasi yang berakibatkan besar dan fatal. Ada beberapa prinsip dari komunikasi, tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga dapat bersimbol yang itu sudah mengindikasikan kepada seseorang yang menerima bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, contoh proses simbolik yang terikat lambang dan simbol. Lambang dan simbol adalah sesuatu untuk menunjuk atau merujuk sesuatu. Misalnya, ketika kita memasang bendera di depan rumah, kita memasang bendera untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Tanpa kita bilang kepada masyarakat itu bisa tahu bahwa kita sudah menghormatkan dan kita memperingati negara kita. Prinsip yang kedua, komunikasi adalah bahwa setiap perilaku yang kita lakukan yang dilihat oleh orang lain itu mempunyai potensi komunikasi. Apapun bentuknya, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Apapun, walau sekecil apapun perbuatan, kata-kata, dan gerakan pada tubuh kita itu disampaikan kepada orang lain dalam bentuk komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara, dan setiap cara yang dilakukan mempunyai makna tersendiri. Tapi tidak bisa dimaknai komunikasi apa saja oleh orang yang berbeda. Jadi, kedipan mata, siulan, dan mengangkat alis satu ke atas bisa ditangkap oleh orang lain, dan itu bisa diartikan bermacam-macam makna dari komunikasi. Contohnya, ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada orang, tetapi kita hanya ingin menyampaikan ke satu orang aja. Dengan kedipan mata saja, pasti dia sudah mengerti apa yang kita sampaikan. Prinsip ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan, bahwa dimensi itu menunjukkan muatan dari komunikasi kita dan dimensi isi. Bagaimana cara kita menyampaikan dan mengatakan secara isyarat makna hubungan kita berserta oleh lawan bicara kita bisa menangkap apa yang kita ungkapkan. Seperti kita kata benci dan nada-nada yang berbeda, sehingga makna dari kata-kata tersebut ditafsirkan berbeda oleh lawan bicaranya. Ada yang mengatakan bahwa komunikasi itu melibatkan prediksi peserta komunikasi atau prediksi si komunikat, ataupun prediksi dan si komunikator itu sendiri diatur atau dikait oleh aturan atau prinsip dari orang-orang memiliki strategi. Bagaimana orang akan menerima apa yang disampaikan oleh si komunikator ketika sudah berhadapan dengan orang yang lebih tua? Dengan cara manakah pikiran kita langsung untuk bagaimana cara kita menyampaikan sopan atau tidaknya
cara berbicara kita dengan orang yang lebih tua daripada kita memungkinkan bahwa kita bisa menyampaikan komunikasi tersebut dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh si penerima informasi kita itu. Seseorang yang otomatis kita melihat di mana komunikasi kita bisa menentukan komunikasi ke siapa saja kita bisa siapa dengan siapa di manakah kita bicara itu. Menyampaikan suatu informasi kepada seseorang, kita harus melihat bagaimana cara bahasa kita menyampaikan kepada seseorang tersebut. Bisa atau tidaknya mereka menerima dan memahami bahasa yang kita sampaikan. Misalnya, kita sebagai sesama mahasiswa, otomatis bahasa kita kepada orang yang berbeda kampung dengan kita itu berbeda. Tidak mungkin orang yang berbeda kampung dengan kita bawa dengan bahasa kampung kita sendiri, otomatis orang itu tidak memahami apa yang kita bicarakan. Informasi dengan bahasa kita sehingga dia tidak akan bisa menerima informasi yang kita sampaikan. Ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi saat komunikasi yang kalau tidak diprediksi dengan baik, maka akan menyebabkan miskomunikasi. Miskomunikasi tidak bisa kita sepelekan karena bisa saja menjadi bencana yang menyebabkan informasi itu terhubung sehingga berbeda sampainya kepada si penerima pesan. Gangguan-gangguan itulah yang kita sebut dengan hambatan. Hambatan yang sebenarnya bisa diantisipasi sehingga kamu bisa menjadi lebih efektif dan lebih baik dalam tujuan komunikasi yang kita lakukan, bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Sumber hambatan yang pertama, sifatnya emosional. Yang sosial, sifatnya kultural. Yang kedua, sadar atau tidaknya si penerima menambahkan penilaian dan menghakimi pembicaraan. Yang ketiga, gagal dalam berkomunikasi, sebuah perkataan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, hambatan ketika berkomunikasi, terjadi kesalahpahaman atau yang biasa disebut distorsi karena tidak adanya kepercayaan atau tidak saling mempercayai satu sama lain. Dan kendala-kendala saat komunikasi yang pertama, berpengaruh perbedaan status yang bisa saja menjadi kendala yang sebenarnya. Semua hambatan itu berpengaruh kepada sang komunikator. Mampu atau tidak si komunikator menganalisis itu, kemudian dianalisis dan harus diperbaiki semuanya. Ketika si komunikator menjadi kendala itu akan terjadi, kemudian dia mengantisipasi sejak dini, bisa memperkecil rusaknya atau terjadinya miskomunikasi. Yang perlu diperhatikan agar komunikasi efektif dapat terjadi, yang pertama adalah komunikasi dua arah. Baiklah, itu saja
kan? Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dalam perkataan maupun disengaja tidak disengajanya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.